Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Ya. Selamat malam kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, anggota PIPMI. Selamat bertemu kembali di dalam acara Weekly PIPMI Market Review yang 2 minggu berturut-turut karena libur panjang di akhir pekan. Kita tiadakan ya untuk memberikan kesempatan juga pada para anggota menikmati libur panjang dengan para keluarganya. Baik, kita mulai saja pertemuan malam ini dengan agenda sebagai berikut ya. Eh, Pertama adalah pembukaan oleh saya nanti. Ya, saat ini saya sedang menggunakan pembukaan. Lalu saya memberikan sedikit ulasan pasar mengenai IHSG berdasarkan penutupan hari ini tanggal 13 Juni tahun 2025. Setelah ulasan selesai, kita akan menjawab pertanyaan anggota di WhatsApp ya. Untuk diketahui, sebagian dari pertanyaan ini sudah saya kumpulkan dan presentasinya sudah ada. Akan tetapi mungkin juga dari para anggota ada yang ingin menanyakan lebih detail, silahkan disampaikan. Kemudian output AMTA, saya berusaha memberikan output AMTA pada hari ini dengan seringnya tidak seperti apa yang dipresentasikan oleh almarhum karena saya menguasai AMTA akan tetapi tidak mastering AMTA-nya. Setelah itu isu kita bahas isu-isu fundamental yang mudah-mudahan nanti Pak Kispoyo join ya. Kalau tidak join ya isu fundamental itu bisa saya sampaikan karena dengan sendirinya saya juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang fundamental. Selanjutnya Anda-Anda dipersilakan juga bagi yang belum menyampaikan pertanyaan di grup untuk menyampaikan pertanyaan di chat room ya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Setelah itu diskusi, dan setelah diskusi kita usahakan dengan disiplin eh, pukul 21 akan selesai untuk memberi kesempatan pada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian istirahat weekend ya dengan keluarga. Baik, saya kira sekarang yang hadir baru 18 orang, 19 dengan saya. Saya kira mungkin sebagian ada yang masih dalam perjalanan karena biasanya Jumat jalan itu macet ya di weekend ya, menjelang weekend. Pada pulang dari kantor jalannya macet. Baik, kita mulai dengan ulasan pasar. Kita bahas IHSG pada penutupan hari ini, tanggal 13 Juni tahun 2025. Perkenankan saya sampaikan menyampaikan angka-angkanya sebagai berikut ya. Untuk diketahui bersama, saya kira kita lihat IHSG itu terkoreksi hari ini sampai 0,51% ya, cukup besar, cukup dalam. Ya, IHSG kita lihat mengalami tekanan jual ringan menjelang akhir pekan. Ini apakah 0,51% ini ringan atau berat? Tapi kalau melihat trennya ya masih di atas MA20, saya kira ini masih dalam kita masukkan kategori uptrend. Jadi kita anggap penurunan ini sebagai sebuah koreksi ya. Nah, penurunan ini terjadi di tengah tensi geopolitik global dan aksi ambil untung di saham-saham unggulan. Kita melihat misalnya terutama di saham perbankan itu asing banyak sekali net sell ya. Setelah dia mengumpulkan hampir 1 bulan.
ya, hampir 3 triliun ya. Maka pada waktunya lah nampaknya mereka mengambil keuntungan dari saham-saham yang mereka koleksi selama 1 bulan terakhir. Sekarang kita lihat secara teknikal ya, sebelum nanti kita sampaikan juga halaman demi halaman penjelasannya. Kita lihat di sini secara teknikal, terutama stokastik ya, eh, ada stokastik dead cross ya, artinya kemungkinan akan adanya koreksi ya, meskipun ini masih di daerah overbought ya. Jadi kemungkinan besar akan ada koreksi. Sementara itu juga kita melihat MACD ya, sudah di bawah garis nol ya. Kita lihat histogram merahnya sudah di bawah garis nol yang artinya ini mengatakan bahwa koreksi sedang terjadi dari kenaikan yang sudah lama terjadi dari bulan April sampai dengan bulan Juni ya. Sedangkan dari Bollinger Band sendiri kita melihat dia masih di atas upper band. Jadi garis merah ini, middle band, akan berperan sangat penting sekali sebagai support daripada IHSG. Jadi ini Anda harus amati, saya sarankan amati ya, IHSG sampai garis middle band ini, karena ini merupakan support dan dinamis. Mengapa disebut support dinamis? Karena ini istilahnya letaknya eh, tidak di satu angka. Dia mengikuti angka-angka pergerakan harga dari waktu ke waktu. Jadi supportnya ini garis middle band ini bisa berubah ya posisinya. Tapi Anda harus selalu memperhatikan ini merupakan support yang penting ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita melihat di sini price action. Jadi kita melihat di sini candlenya juga merah ya. Artinya apa? Dia setelah gagal tembus 27240. Jadi tadinya IHSG dalam keadaan konsolidatif, tapi konsolidatifnya sekarang mulai melemah dengan melihat candle merah ini ya. Dengan melihat candle merah ini, konsolidasinya mulai melemah. Bollinger Band menyempit, harga mendekati middle band. Seperti saya katakan tadi, harga mendekati middle band sebagai support dinamis ya, sebagai garis support dinamis. Ya, jadi ini pasar menunggu berita-berita katalis yang baru ya. Untuk apakah dia akan melanjutkan penguatannya atau akan justru mengkonformasi pembalikan ini. Ya. 3 candle ini menunjukkan pembalikan juga ditunjang oleh stokastik maupun ditunjang oleh MACD ya. Tapi secara garis besar ini masih dalam keadaan uptrend. Jadi saya berkesimpulan ini hanya merupakan satu koreksi. MACD seperti saya telah terangkan, histogram negatif, potensinya death cross. Awal dari sinyal pelemahan ya. Jadi, nah ini sudah di negatif, bukan di atas garis nol, minus 14,78. Ya. Kalau garis merahnya menembus garis biru, garis birunya sudah di bawah, justru bukan maka ini merupakan sudah eh, mengarah ke bearish ya. Jangan sampai yang 2 garis ini nanti jatuh ke daerah di bawah eh, di daerah area ini. Dari berikutnya, saya belum bahas stokastik ya. Turun ke 5677 dari overbought. Momentum jenuh mulai
Momentumnya dulu beli, mulai luntur. Jadi, jadi kita lihat di sini ya, stokastiknya sudah death cross. Ini jelas-jelas kita harus memperhatikan ini sebagai sinyal pembalikan. Sinyal pembalikan. Semuanya merupakan hanya satu tanda-tanda saja ya. Market selalu benar, market is always right. Yang benar terjadi adalah bukan prediksi kita, ini kita hanya antisipasi ya. Tapi yang benar adalah apa yang akan terjadi pada hari Senin nanti. Kesimpulan teknikal, IHSG mulai kehilangan tenaga naiknya yang ditunjang oleh indikator price action, Bollinger Band, MACD maupun stokastik. Jika support 7150 jebol, koreksi lebih dalam ke 7100 bisa terjadi. Ya. Selanjutnya, apa yang menekan IHSG pada hari ini? Ini yang kita lihat yang menekan adalah saham Goto ya dari teknologi minus 2%. Transportasi PGEO minus 2%. Energi Adro minus 1,6%. Perbankan BBRI, BBCA ini justru yang sangat menekan ini karena ini kan big cap keduanya ini. Minus 1,7% dan 1,1%. Selanjutnya yang menopang adalah migas. Migas ini sebetulnya didorong oleh Medco. Mengapa demikian? Untuk diketahui bahwa 2 hari ini ada isu ya eskalasi ketegangan di Timur Tengah. Jadi Israel menyerang pusat-pusat nuklir di Iran ya, sehingga terjadi ketegangan keduanya dan ini dikhawatirkan akan mempengaruhi pasokan minyak mentah ya. Kalau pasokan kurang dengan sendirinya harga akan naik. Kalau harga naik, harganya ya kalau kalau pasokannya kurang, harganya akan naik. Kalau harganya naik dengan sendirinya, saham-saham semacam Medco akan naik ya. Dan kemungkinan juga diikuti oleh saham-saham yang berkaitan dengan energi, apakah itu terutama itu batu bara ya. Nah, emas logam ya. Emas biasanya di dalam masa yang tidak menentu, ya, di macam geopolitik yang tidak menentu, orang cari eh, saham-saham keselamatan. Nah, saham-saham emas adalah merupakan safe haven, ya, surga keselamatan. Nah, maka oleh karena itu kita lihat saham-saham emas masih pantas untuk diperhatikan ya. Lalu industri dasar keras ya. Wah, ini spike technical. Ini biasanya kalau saya melihat kalau saya melihat begini, biasanya ini agak permainan big money ya atau bandar. Isu global dan domestik. Isu global Israel, tadi isu globalnya tadi saya telah katakan yaitu eskalasinya eh, pertentangan ya konflik antara Israel Iran saling serang menyerang ya. Israel menyerang Iran, Iran menyerang dengan drone-nya ke Israel meskipun drone-nya banyak yang ditembak, malah di tengah jalan ditembak ke Yordania ya drone-nya Iran ini. Karena mungkin
Jordania nggak mau keseret-seret dan dihantam oleh Israel ya. Lalu sebagai akibatnya harga minyak melonjak naik 7%. Dan ini kita lihat eh, positif terhadap saham migas dan energi. Kita lihat Medco dan beberapa saham batu bara itu naik ya. Negatifnya, nah ini kan tekanannya ke pasar negara berkembang. Jadi bagaimanapun konflik itu bisa merupakan suatu tekanan. Tekanannya kemana saja, ya, termasuk ke negara-negara berkembang, termasuk IHSG. Lalu ada lagi isu global, ancaman tarif Trump ke Cina ya, ini 55%. Nah, Trump ini orang yang terkenal suka ancam-mengancam, tapi ya, saya tuh agak khawatir ya. Khawatirnya apa? Dia main istilahnya insider trading dengan teman-temannya. Eh, lu cepet-cepet jual saham-saham lu ya. Dia bilang begitu mungkin. Gua mau bikin peraturan baru nih. Nah, kalau dua bikin peraturan baru, kan saham anjlok turun ya. Nanti lu beli lagi di bawah, katanya. Setuju nggak gua begitu? Teman-temannya setuju, katanya. Ini bisa terjadi demikian. Dan terkenal banyak yang curiga grupnya atau kroni-kroninya Trump ini melakukan insider trading dengan permainan ketidakkonsistenan Trump dalam kebijakan tarifnya. Naik turun, naik. Ya, ini di samping alasannya sendiri, kita sebagai pengamat bisa saja curiga ini insider trading di permainan antara Trump dan kroni-kroninya begitu. Bisa kan terjadi demikian? Dia bilang, lu punya saham kan sekarang ini lagi naik nih, do, lu jual ya. Nah, setelah dijual, gua mau bikin ancaman tarif ke Cina ya, kan akan turun tuh. Lu beli lagi di bawah, lu banyak duit deh. Tapi gua bagi-bagi gua ya katanya. Demikianlah kira-kira Trump menyampaikan kepada teman-temannya. Lalu sikap The Fed yang masih wait and see, suku bunga bertahan tinggi, dana asing enggan masuk ke kita. Lalu isu nasional dari domestik ya, investor menanti susunan kabinet. Menanti kabinet sudah ada, kan tapi kan ada isu-isu akan terjadi reshuffle ya. Ya, jadi di samping itu arah fiskal ke pasca pemilu juga wait and see. Nah, rupiah sendiri melemah ya. Data retail lesu, sektor konsumer melemah akan tetapi ringan ya. Nah, sekarang kita lihat prediksi minggu depan dari yang 17 sampai 21 Juni 2025. Spot ada di 150 dan 7.100. Jangan sampai ini support ini ditembus karena bisa ditembus bahaya. Ya, bisa tapi saya kira kemungkinan tidak ya. Resistennya adalah di 7240, 735, 735. Skenarionya IISG kemungkinan masih akan bergerak sideways ya. Jika ada ternyata Iran dan Israel itu istilahnya sedikit apa berdamai begitu ya, mengurangi tekanan-tekanan mereka antara mereka berdua, eh, kemungkinan akan rebound. Ya. Aduh, karena ada eskalasi politik, eskali, eskalasi geopolitik, kemungkinan saja akan dana aliran dana keluar. Nah, kemungkinan ini 15% ya. Maka kemungkinan IHSG akan breakdown ke bawah 7.100. Ingat, ini hanya skenario ya. Jadi yang mana yang benar? Yang benarnya apa yang kita lihat nanti minggu depan, bukan tahun depan, minggu depan. Yang
Benar adalah apa yang terjadi minggu depan dan nobody knows. Tidak akan tidak seorang pun tahu apa yang akan terjadi minggu depan ya. Karena big money, ingat big money ini bukan big money eh, itu bisa saja big money yang sangat big sekali, yaitu bandar-bandar negara ya bisa permainan di event eskalasi Iran dan Israel itu juga merupakan permainan big money ya supaya market volatile naik turun sehingga mereka mendapatkan kesempatan dengan adanya volatilitas. Nah, rekomendasinya apa? Nah, ini saya sangat karena saya sendiri terus terang aja banyak di perbankan, tapi kok memang agak lelet nih Bang nih ya. Jadi hindari dulu penambahan di sektor perbankan lah. Dan kelihatannya masih lebih banyak net sale-nya saat ini. Demikian juga teknologi. Akumulasi bertahap sama saham energi dan emas saat koreksi ya, sebagai hedging ya, sebagai diversifikasi. Diversifikasi untuk yang pertama ya, kita diversify dengan yang kedua. Kita selalu dalam investasi jangan melupakan strategi diversifikasi. Jangan menaruh telur di dalam satu keranjang. Nah, sekarang untuk trader aktif, swing trading di migas, Medco, SA ya. Ya, ini ya, swing trading ini biasanya MA20 menjadi daerah yang kita perhatikan, support dan tanda koreksinya biasanya ke MA20. Jadi perhatikan di MA20 seperti halnya tadi IHSG, kita tunggu di middle band seperti diketahui middle band itu adalah MA20 ya. Jadi stop lossnya 5% ya, target 10%. Ini swing trading. Trading range IHSG ya. Ini butuh yang bermain di IHSG kan ada juga indeks yang diperjualbelikan ya. Nge-short nih ya, tapi di kita janganlah nge-short itu tidak ada. Tapi sebetulnya kalau kita shorting kita bisa nge-short eh, goto ya. Tapi ini lupakan saja karena kita tidak ada fasilitas short ya. Watchlist saham minggu depan. Ya ini energi ya, naik harga minyak ya. Emas dan logam ya seperti saya katakan juga dia tadi di grup ya. Begitu ada eskalasi Timur Tengah, kita tahu eskalasi di daerah-daerah minyak itu selalu adalah eh, akan kekhawatiran timbulnya short of supply, supply yang kurang dari minyak. Kalau supply kurang, berarti harga naik. Nah, kekhawatiran akan adanya eh, geopolitik yang memburuk, biasanya mereka lari ke saham-saham safe haven ya, yaitu saham-saham aneka tambang, MDKA maupun saham-saham emas lainnya. Jadi saham anti apa peluru, bulletproof uh, bulletproof investing ya. Emas adalah bulletproof investing. Saya beli emas tahun 80-an itu 75 per gram. Nah, sekarang kan 2 juta lebih. Ya, meskipun tidak banyak ya. Istri saya udah saya kira anak-anak ibu-ibu dan bapak-bapak juga dibelikan emas yang lain. Ibu-ibu, bapak-bapak yang usianya mungkin sudah usia 50-an, jadi tahun 70 atau 90 itu baru kan 30 tahun yang lalu, umur 20 tahun sudah beli apa? Sudah beli gelang, sudah beli cincin, sudah beli eh, apa? Pendem ya. Nah, ini semuanya merupakan tabungan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian.
Nah, satu harus diperhatikan ya, batu bara sekarang ini adalah dalam posisi oversold. Jadi ada potensi rebound. Tetap di sektor defensif, sektor itu yang kita harapkan biasanya adalah dividen ya, selalu stabil di tengah ketidakpastian. Ya. Sektor telekomunikasi maupun sektor konsumsi, consumer ya. Yang spekulatif adalah KRAS, SMGR, PTPP. Ya. Baik, di apa? Di grup ada pertanyaan-pertanyaan mengenai saham-saham ini. Saya mulai dari jam 5 tadi setelah saham-saham itu masuk sampai dengan kira-kira setengah 7 yang lalu, saya mencoba melist ya, memasukkan saham-saham tersebut ke aplikasi saya ya. Yang saya pakai adalah Investing.com ya. Nah, ini hasilnya pertanyaan Anda-Anda ya. Anda-Anda yang ada yang bertanya MDKA, ada yang bertanya Harum, ada yang bertanya Medco, ada yang bertanya KLBF, ada yang bertanya CTRA, ada yang bertanya MBEA, MBMA, ada yang bertanya ADI, ada yang bertanya INDI, ada yang bertanya ESA. Ya. Ini saya coba masukkan ke daftar bikin watchlist saya. Dari watchlist itu saya klik, saya buka, maka keluar yang namanya output ini, ya. MDKA sinyal hariannya strong buy, sinyal mingguannya buy. Tapi dia para bukan pernya justru murah ya, minus ya. PBV-nya juga masih murah ya. Ya, tapi risikonya masih tinggi, valuasi premium, upside masih ada, upside potensialnya masih 30,2%. Kenapa risikonya tinggi? Karena kita lihat ROE-nya adalah minus 6,0%. Harum sinyal hariannya strong buy, ya. Lalu sinyal mingguannya buy, ini berarti buy ya. Alangkah baiknya cari yang sinyal harian dan sinyal hari mingguannya itu satu arah, buy ya. Jadi apa yang strong buy hariannya maupun mingguannya ini adalah kandidat-kandidat untuk beli ya. Nah, contohnya di sini ada ESA, strong buy sinyal hariannya ya. Tapi sinyal mingguannya sell. Ini hati-hati. Bisa saja kita bisa beli, tetapi karena time frame yang lebih besar dia bearish, yaitu sell, maka kemungkinan kenaikannya meskipun hariannya strong buy, maka kenaikannya adalah sangat terbatas ya. Jadi ini akan saya bagikan PDF filenya kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian di grup ya. Jadi sebagai anggota PIPMI, Anda ber, eh, mendapatkan manfaat ya. Oke, akan tetapi nantinya maka manfaat ini hanya saya akan berikan kepada anggota PIPMI Platinum ya. Yang anggota PIPMI yang lainnya bisa memperoleh tapi eh, hanya melalui ikut pertemuan ini ya. Nah, sekarang saya mencari saham-saham saya sendiri. Bukan saham-saham, bukan saham-saham, tapi saham saham PIPMI ya. Berikut ini adalah saham PIPMI.
Nah, kita di sini adalah saham PIPMI yang menurut catatan PIPMI ini selalu memberikan suatu apa di dalam jangka panjang dividennya selalu tinggi. Saya ambil dari daftar high dividend, saham-saham 20 high dividend. Kita lihat hati-hati di sini, lihat semuanya semuanya bank itu strong sell akan tetapi BBNI strong buy, BMRI strong sell. Jadi bukan berarti jelek, justru BBCA, BBRI, BBMRI strong sell, kita tunggu saham itu menjadi murah lagi, ya. Nah, BBCA strong sell, sinyal mingguannya sell, jadi sell. BBRI strong sell, jadi sell. Kita tunggu dia lebih murah lagi. BBNI strong buy, mingguannya buy. BMRI strong sell, ya, sell. Jadi jangan, kita tunggu, wait ya. Sebaliknya kita lihat saham-saham emas strong buy, ANTMM, Antam strong buy, MDKA strong buy, PSAB strong buy. Nah, cuan ini buy, strong buy berarti buy juga ya. TCPI strong sell. INKP, INKP strong sell buy, PGEO strong buy. PTBA strong buy. PTBA itu energi ya. ITMG strong buy tapi hati-hati mingguannya adalah sell. Akra strong buy. UNTR netral dan sell. Draw strong sell. Jadi jangan. Harum strong buy tapi netral untuk mingguannya. Raja strong buy. ICBP strong sell. INDF netral tapi mingguannya adalah strong buy. UNVR strong sell dan sell. Telekom jangan dulu sell duanya. Ali strong sell. ADMR strong buy. Ini semuanya akan kita bagikan di di grup ya berupa PDF file. Nah, ini adalah di sini kita lihat data-data fundamentalnya. Kita lihat di sini misalnya PSAB hati-hati, dia minus 25,1%. Artinya bukan jelek, dia sudah terlalu mahal ya. Nah, TCPI juga terlalu mahal ya. Demikian juga PT di sini yang minus lagi adalah PGEO juga mahal ya. Lalu di sini yang minus lagi 25 Raja juga mahal ya. Nah, jadi hati-hati karena TCPI mahal, lalu PGEO mahal, ya, eh, Harum ini yang 25 Raja juga mahal, PSAB mahal. Nah, yang paling menarik adalah mereka yang sekitar itunya 25 di sekitar 50%. Di antaranya misalnya ADMR, Ali, Telkom ya, kita lihat di sini ya. Lalu di sini kita lihat juga Adro, ya, BBCA dan bank-bank ini juga tidak upside potensialnya tidak terlalu tinggi kecuali BBCA, BBRI dan BMRI. Tetapi BBNI meskipun strong buy, upside potensialnya adalah 7,4%. Nah, ini data-data fundamentalnya. Nah, nanti kita akan belajar juga di dalam tanggal 21 popular indicator dari technical maupun simple indicator atau popular indicator dari technical analysis maupun fundamental analysis dan kita akan belajar bagaimana cara bertanyanya kepada AI ya kepada artificial intelligence ya sehingga anda bisa mengambil keputusan sendiri tidak usah lagi bertanya di grup ya, Anda istilahnya kerjakan PR Anda malam hari dengan template
AI prompt yang kita berikan, AI atau AI prompt yang kita berikan, cara bertanya yang bagaimana yang sebaiknya kepada AI untuk menanyakan posisi saham-saham ini, nah, Anda bisa langsung melakukan keputusan sendiri sebelum Anda membeli tanpa Anda bertanya kepada saya, tanpa Anda bertanya kepada teman-teman Anda. Jadi do it by yourself. Ya. Do it by yourself. Trust yourself. Trust yourself. Percaya kepada diri Anda sendiri. Nanti pelatihan tanggal 21 ini kita akan berikan bagaimana caranya kita bisa eh, melakukan analisa sendiri, tidak tergantung kepada orang lain. Template-nya atau cara-cara bertanyanya kita akan siapkan. Cara bertanya tentang makroanalisis, cara bertanya tentang fundamental analysis, cara bertanya tentang technical analysis, cara bertanya tentang free emotion trading atau psikologi, cara bertanya tentang money management dan risk management. Nah, ini adalah sinyal-sinyal yang dikeluarkan oleh AMTA pada jam saya download pada jam 18 tadi ya. Di sini kita lihat TPIA, DSSA, film, ITMB, ITM, INTP, ISAT ya. Kita nanti bagikan. Di sini entry, ESA, film, ART, Harta, INTP, ITMG. Biasanya saya mencari yang ada di sini dan yang ada di sini apa di sini. Film ada di sini. Di sini ada. Nah, saya ambil kesimpulan bahwa saya buka chartnya. ITMG di sini ada. Di sini ada ya. INTP di sini ada. Di sini ada ya. Nah, itu ini mengenai AMTA. Ya. Malam Eyang, Yap. Kenapa Pak Pingalah? Kiswoyo saya Eyang. Oh iya, ya dari saya pokoknya tidak ini saya bilang nanti fundamental silakan Ya kalau siap Eyang, nggak ada apa-apa Eyang. Lanjut dulu aja Eyang, lanjut dulu iya nanti baru sama iya saya. iya makanya ya oke. Jadi saya sebentar lagi guys. Ya siap Eyang, nggak apa-apa Eyang, saya tunggu Eyang. Ya. Jadi tadi sudah sampai di situ ya. Nah ini ya sudah tadi ini sudah dan maka selesai ya presentasi saya ya. Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom chat ya dan nanti ini akan saya bagikan eh, handoutnya berupa file PDF kepada Anda-Anda sekalian sehingga Anda-Anda dapat melihatnya lagi dan dijadikan PR ya untuk hari Senin nanti. Tapi saya sarankan Anda tidak terbatas hanya di sini saja. Anda juga kan punya analisa sendiri. Mungkin Anda juga sudah bisa bertanya kepada AI. Tanyakan kepada AI, ya. Jadi jangan itu istilahnya hanya rely kepada presentasi saya. Jadi silahkan untuk menganalisanya sendiri, ya baik saham-saham dari apa PIPMI yang dipresentasikan hari ini, maupun saham-saham atau mungkin saham-saham yang Anda temukan sendiri. Baik, saya kira cukup sekian eh, presentasi saya. Ah, silakan kalau ada pertanyaan untuk kita diskusikan nanti di apa di sesi diskusi ya. Jadi sementara untuk ini saya stop share dulu
Saya juga akan stop recording dulu. Nanti untuk Pak Kiswoyo, recordingnya saya akan buat recording juga sendiri. Sementara itu Pak Kiswoyo juga saya akan jadikan co-host dulu ya Pak Kiswoyo. Halo Pak Kiswoyo, dengar nggak? Iya denger yang siap yang terus saya kemut siap yang siap. Baik, kita stop recording saya. Selanjutnya silakan Pak Kiswoyo.